Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan reaktualisasi hukum Islam dan legislasinya yang disusun oleh Ahmad Nur Karim, Atik Hidayati Hasanah, dan Ayu Purwaningsih. Reaktualisasi hukum Islam di Indonesia. Reaktualisasi hukum Islam di Indonesia atau pembaharuan hukum Islam tidak lepas dengan adanya faktor historis yang ada di Indonesia, karena hukum Islam masuk di Indonesia beriringan dengan masuknya agama Islam itu sendiri. Namun, ketika kedatangan para penjajah Belanda, hukum Islam yang telah diterapkan dan berlaku bagi masyarakat Indonesia yang berada di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, sedikit demi sedikit kedudukan hukum Islam tersebut mulai tergeser seiring menguatnya pengaruh kekuasaan para penjajah di bumi Nusantara. Seiring berjalannya waktu, hukum Islam mulai dibatasi hingga dengan hanya berlaku dalam bidang hukum keluarga saja, seperti nikah, talak, dan rujuk. Itu pun terus dirongrong eksistensinya oleh para penjajah. Setelah diraihnya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, berbagai usaha memperjuangkan hukum Islam pun dilakukan oleh para aktivis Islam, mulai dari perjuangan BPUPKI, sidang-sidang konstituante pada masa Orde Lama, dan di lembaga legislatif serta eksekutif pada masa Orde Baru. Adapun pembaharuan hukum Islam dilakukan di Indonesia melalui 4 kategori, yaitu yang pertama, fikih. Hasbi Asidiki berpendapat bahwa terdapat bagian-bagian fikih orang Islam yang didasarkan pada urf orang Timur Tengah yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang telah melembaga dengan hukum adat. Hal itu menjadikan fikih dianggap tidak sesuai dengan kepribadian orang Indonesia. Oleh karena itu, paradigma tersebut dirubah ke paradigma fikih yang berwawasan sosial budaya, yaitu dengan melakukan pembaharuan paradigma fikih yang ramah dengan kultur dan budaya bangsa Indonesia dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip universal hukum Islam dengan cara memelihara agama, jiwa, kehormatan, dan harta. Jika paradigma pertama memperlihatkan hitam putih dalam memandang realitas, maka yang kedua memperlihatkan watak yang bernuansa kultural. Yang kedua, fatwa. Fatwa berkaitan dengan pembaharuan hukum Islam yang kaitannya dengan kemaslahatan umat untuk menentukan hukum fikih dari suatu masalah yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan atau lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, MUI, Persis. Organisasi-organisasi tersebut memiliki lembaga yang secara khusus menangani pembaharuan hukum Islam dalam bentuk fatwanya sendiri-sendiri. Seperti NU, pembaharuan hukum Islam dalam bentuk fatwa dilakukan oleh Majelis Syuriah NU dan Majelis Ahlul Hal wal Aqdi. Di lingkup Muhammadiyah dilakukan oleh Majelis Tarjih, di lingkup MUI dilakukan oleh Komisi Fatwa, dan di lingkup Persis dilakukan oleh Dewan Hizbah. Fatwa organisasi kemasyarakatan ini dapat menjadi acuan dalam penerapan hukum Islam yang memiliki kegunaan praktis bagi yang membutuhkannya, baik perintah maupun masyarakat. Yang keempat adalah putusan hakim atau peradilan agama atau jurisprudensi. Kaitannya jurisprudensi dengan pembaharuan hukum Islam dapat dikatakan sangat dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Memang keputusan-keputusan peradilan agama tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam sebagai halnya dengan fikih. Akan tetapi, dari segi kekuatan hukumnya, jurisprudensi lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang telah berperkara. Yang kelima, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sama halnya dengan jurisprudensi atau putusan pengadilan yang bersifat mengikat, dan juga merupakan salah satu wujud pembaharuan hukum Islam. Di antara produk pemikiran hukum Islam yang telah diakomodasi dalam kategori peraturan perundang-undangan antara lain
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewarisan, perkawinan, perwakafan, hibah, sedekah, dan wasiat. Sebagai produk pemikiran hukum Islam, undang-undang memberikan sanksi hukum terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Dasar legislasi hukum Islam di Indonesia. Legislasi merupakan kegiatan pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Dasar legislasi hukum Islam dalam Undang-Undang 1945 adalah pasal 29 ayat 1 dan perubahannya. Hukum Islam merupakan sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia. Dalam negara Republik Indonesia, tidak dibenarkan terjadinya pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Islam bagi umat Islam, demikian juga bagi umat agama lain. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama-agama yang berlaku di Indonesia bagi umat masing-masing agama yang bersangkutan. Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk di Indonesia tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia sebagai negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila. Negara melindungi agama, penganut agama, bahkan berusaha memasukkan hukum ajaran agama dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pasal 29 ayat 2 menjelaskan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan Undang-Undang 1945 ini harus dipandang sebagai adanya kebebasan bagi kaum muslimin untuk melakukan aktivitas keperdataan sesuai dengan konsep syariat Islam sebagai keyakinan yang dianutnya. Dinamika pembentukan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia dipengaruhi oleh 3 pilar subbab sistem hukum, yaitu sistem hukum barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam, yang masing-masing menjadi subsistem hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum barat merupakan warisan penjajah kolonial Belanda yang sangat berpengaruh pada sistem hukum nasional. Sementara hukum adat bersendikan atas dasar-dasar alam pikiran yang hidup dalam masyarakat di Indonesia. Kemudian, sistem hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber pada kitab suci Al-Quran dan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis maupun sunnah serta dikonkretkan oleh para mujtahid dengan ijtihadnya. Gagasan dan gerakan untuk memformulasikan hukum Islam khas Indonesia telah dirintis bersama dengan pembaruan pemikiran Islam. Pemikiran tentang perlunya pembaruan hukum Islam secara konsisten dan koheren yang tinggi dilakukan oleh Hasbi As-Siddiqi dan Hazarin. Keduanya melakukan pendekatan yang berbeda. Hasbi As-Siddiqi lebih mengacu pada metodologi hukum Islam yang dirintis para ulama terdahulu, sedangkan Hazairin cenderung menginginkan konstitusionalisasi hukum Islam yang mengacu pada semangat Piagam Jakarta dengan meletakkan interpretasi baru terhadap Al-Quran dan Sunnah. Pembaruan ini ditindaklanjuti oleh tokoh-tokoh dari kalangan modernis maupun pesantren seperti Munawir Syadili, Ibrahim Husain, Bustanul Arifin, Ali Yafi, Sahal Mahfud, Abdurrahman Wahid, dan sebagainya. Melakukan formalisasi hukum Islam di Indonesia bukanlah persoalan yang mudah, karena harus mempertimbangkan kondisi objektif bangsa Indonesia, juga pembenahan terhadap konsepsi, strategi, dan metode
perumusan hukum Islam, sehingga hukum Islam yang dihasilkan tidak bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat dan sesuai dengan karakteristik tatanan hukum nasional yang dicita-citakan. Muhammad Atta Mudhor menjelaskan cara pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam. Menurutnya dibagi menjadi 4 jenis, yakni berdasarkan kitab fikih, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, dan fatwa-fatwa para ulama. Keempat faktor tersebut diyakini memberi pengaruh cukup besar dalam proses transformasi hukum Islam di Indonesia. Terlebih lagi, hukum Islam yang telah berlaku sejak kedatangan Islam pertama di Indonesia, di mana stigma hukum yang berlaku dikategorikan menjadi hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Sedangkan hukum Islam dilihat dari dua segi, yaitu hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal dan hukum Islam yang berlaku secara normatif. Peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional yaitu yang pertama, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Dalam hal ini, hukum Islam diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. Yang kedua, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat. Oleh karena itu, aturan hukum tersebut bersifat umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.